Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? We met again in this meeting. Kita ketemu lagi di pertemuan kali ini. Dan kali ini kita ketemunya dengan tatap muka melalui video ya. Tidak tatap muka sih sebenarnya, lebih cenderung kepada melalui sosmed atau melalui media gitu ya. Kenapa? Karena mungkin dalam 2 minggu ke depan kita nggak bisa masuk ke kelas. Karena di luar sana itu lagi berkembang yang namanya virus COVID-19 atau virus corona, dan itu bisa membahayakan bagi kamu sekalian. Dan kali ini di pagi ini saya akan membahas tentang topik degree of comparison khusus untuk kelas 8 ya. Jadi bagi kamu yang duduk di kelas 8, sebenarnya kita udah sempat bahas materi ini tapi belum selesai, dan kali ini saya akan bahas sedikit lagi tentang materi ini. Yang pertama adalah degree of comparison. Degree of comparison itu artinya adalah tingkat perbandingan. Apa sih yang dibandingkan? Yang pertama itu adalah perbandingan kata sifat dan bisa perbandingan kata keterangan atau adverb. Tapi lebih sering sih yang dipakai itu adalah perbandingan kata sifat. Misalnya, dia sama tingginya, dia lebih tingginya, atau dia paling tinggi. Berarti di situ ada tingkat perbandingan. Tingkat sama, tingkat lebih, dan tingkat paling. Kalau tingkat sama itu disebut dengan positive degree. Kalau tingkat lebih maka itu disebut dengan comparative degree. Kalau tingkat paling itu disebut dengan superlative degree. Dan setiap tingkatan itu punya rumus yang harus kamu perhatikan. Misalnya saya akan buat kalimat Riko sama tingginya dengan Anju. Maka yang dibandingkan adalah Riko dengan si Anju. Apa yang dibandingkan di situ? Sama tingginya. Kata sifat tinggi di situ. Adjektif kata tinggi di situ. Tinggi dalam bahasa Inggris disebut dengan tall. Berarti di situ adalah kata sifat tinggi membandingkan antara Anju dengan si Riko, dan kamu harus memperhatikan rumusnya. Untuk rumus positif itu adalah yang pertama as atau so ketemu dengan kata sifat atau adjektif lalu ketemu dengan kata as. Seulangin, untuk positive degree as ketemu dengan as atau so ketemu dengan kata sifat lalu ketemu dengan kata as. Jadi ciri-ciri positif adalah as, adjective as, atau so, adjective as. Kalau as, adjective as untuk kalimat positif, kalau so, adjective as untuk kalimat negatif. Kemudian comparative degree. Comparative degree itu artinya tingkat lebih. Kalau positif tingkat sama, kalau komparatif tingkat lebih. Nah, untuk kata sifatnya yang satu suku kata. Misalnya, apa sih kata sifat dan satu suku kata? Misalnya ada kata tall. Tall itu satu suku kata atau satu syllable, satu penyebutan saja. Apalagi misalnya ada kata fat. Fat itu gemuk. Gemuk adalah satu suku kata. Berarti nanti rumus untuk kata sifat yang satu suku kata akan berbeda dengan rumus yang kata sifatnya lebih dari satu suku kata. Kan ada kata sifat yang lebih dari satu suku kata. Misalnya ada kata beautiful. Beautiful. There are 4 syllables, ada 4 suku kata. Berarti rumusnya akan berbeda pula. Berbeda dengan kata tall yang hanya ada satu suku kata. Berarti kita lihat rumusnya adalah kalau untuk tingkat lebih, comparative degree tingkat lebih, kalau kata sifatnya hanya satu suku kata, maka kita pakai rumusnya kata sifat ditambah dengan is. Maaf, saya ulangin, kata sifat ditambah dengan ir ditambah dengan kata then. Nah, untuk dia lebih dari satu suku kata, kalau kata sifatnya lebih dari satu suku kata, maka pakai kata more ketemu dengan kata sifat lalu ketemu dengan kata then. Seulangin lagi ya, untuk satu suku kata, kata sifat ditambah dengan ir ditambah dengan then. Untuk lebih dari satu suku kata, maka kata more ditambah dengan kata sifat ditambah dengan kata then. Itu dia. Itu untuk tingkat lebih. Untuk tingkat positif, untuk tingkat superlatif, tadi tingkat positif udah ya, tingkat komparatif sudah, tingkat superlatif sekarang. Untuk tingkat superlatif, tingkat paling, maka itu juga ada perbedaan untuk yang satu suku kata dan untuk yang lebih dari satu suku kata. Nah, untuk yang satu suku kata, maka rumusnya nanti adalah ada kata the ketemu dengan kata sifat lalu ketemu dengan ist. Untuk yang satu suku kata, ada kata the ketemu dengan kata sifat ketemu dengan kata ist. Sedangkan untuk yang lebih dari satu suku kata, dia juga pakai the, tapi ketemunya dengan kata most, lalu ketemu dengan kata sifat. Ya, saya ulangin, untuk yang dia lebih dari satu suku kata, ada kata the, ketemu dengan most, ketemu dengan kata sifat. Oke, misalkan tadi ada contoh kalimat, Riko sama tingginya dengan Anju. Maka kita buat Riko
To be untuk Rico apa? Iya, to be-nya adalah is. Maka Rico is. Sama tingginya. Karena kalimatnya positif kita pakai as, adjective as. Rico is as tall as Anju is. Itu tingkat positif. Rico lebih tinggi daripada Anju. Maka Rico is lebih tinggi, berarti komparatif. Rico is, karena tinggi hanya satu suku kata, maka pakai rumus yang satu. Rico is tall, tambahkan ir, taller, lalu tambahkan kata than. Rico is taller than Anju is. Itu untuk yang komparatif. Lalu yang superlatif, Rico paling tinggi atau sangat tinggi di kelas ini, maka Rico is. Karena tinggi hanya satu suku kata, maka pakai kata the, ketemu dengan kata sifat tall, lalu ketemu dengan kata ist. Berarti Rico is the tallest. Tambahkan ist ya. Rico is the tallest in this class. Rico paling tinggi di kelas ini. Itu untuk positif, komparatif, dan superlatif. Sekedar mereview materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan kali ini semau kamu membuat kalimat berdasarkan gambar yang nanti muncul. Oke, yang pertama, gambar berikut ini. Ya, kamu lihat apakah gambarnya menunjukkan positif, komparatif, dan superlatif. Kamu buat kalimatnya dalam bahasa Inggris. Bebas, terserah kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya satu kalimat saja ya, terserah. Yang kedua, gambar berikut ini. Ya, oke. Kamu buat kalimatnya ke dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, gambar berikut ini. Ya, kamu buat kalimatnya ke dalam bahasa Inggris. Yang keempat, gambar berikut ini. Ya, kamu coba buat kalimatnya bahasa Inggris, ke dalam bahasa Inggris. Nah, after you have made the sentences, setelah kamu buat kalimatnya ke dalam bahasa Inggris, write down on your textbook. Catat ataupun pindahkan ke dalam buku catatan kamu. Lalu screenshot di grup, lalu kamu posting di grup kelas kamu, ya, di grup WA-nya, biar nanti saya bisa cek di situ. Ya, mungkin biar lebih lebih tahu, buat juga di kertas itu nama kamu, jadi saya nanti nggak salah menilainya. Oke, mungkin hanya itu untuk tugas kamu di pertemuan kali ini, dan waktunya hanya 2 hari setelah video ini diupload, jadi jangan sampai terlambat ya. Dan tetap jangan keluar rumah, oke, karena di luar lagi marak virus COVID-19 gitu ya. Oke, saya akan merangkumnya. Yang pertama tadi tentang degree of comparison. Degree of comparison adalah tingkat perbandingan. Tingkat perbandingan ada yang positif, komparatif, dan superlatif. Dan kemarin kalau saya nggak salah, kita juga sudah bahas yang namanya irregular comparison, perbandingan yang tidak beraturan. Kalau dia positif, komparatif, dan superlatif itu dikatakan dengan beraturan. Kenapa? Karena dia punya rumus. Kalau yang tidak beraturan, maka wajib kamu hafal, bukan kamu ubah ke dalam bahasa Inggris. Bukan kamu buat dia ke dalam rumus yang ada yang regular ini tadi gitu ya. Oke, positif, komparatif, dan superlatif. Ya, positif tingkat sama, komparatif tingkat lebih, dan superlatif tingkat paling gitu ya. Jadi kamu bisa membuat kalimat menggunakan degree of comparison, dan coba dibuat kalimat yang tadi berdasarkan gambar yang pertama, kedua, dan ketiga, dan serta keempat. Satu gambar bernilai poin 25. Jadi kalau kamu salah satu gambar, itu poinnya berubah menjadi 75. Okay, thank you for today for listening this lesson, and see you next time on my video. Terima kasih, dan anak-anak kami tetap belajar, tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.